Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firda Nanda. Siang ini akan kami sajikan informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Kanya Anggrek Gunawan meraih juara 1 Bayangkara Mural Festival Piala Kapolri yang digelar oleh Polda Banten. Siswa SMPN 1 Cilegon ini mengikuti kategori umum lomba mural bertema peran generasi muda untuk berkreasi dalam menyampaikan informasi yang positif di masa pandemi COVID-19. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Banten ada Ahmad Tajudin yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Tajudin. Halo, selamat siang. Tajudin, bisa Anda ceritakan seperti apa sosok pemenang dari Bayangkara Mural Festival Piala Kapolri ini dan juga bagaimana ekspresi dari Kanya sendiri mengetahui dirinya adalah pemenang lomba tersebut? Baik, terima kasih Rifda. Perlu diketahui bahwa Polda Banten menggelar sebuah acara perlombaan mural Bayangkara Mural Festival Piala Kapolri yang digelar di Polda Banten, di mana untuk pemenang juara pertamanya sendiri dari kategori umum bernama Kanya Anggrek Gunawan, di mana dia merupakan siswa SMP Negeri 1 Cilegon. Saat ini dia kelas 3 SMP dan berhasil memenangkan juara 1 mural di tingkat Polda Banten. Kemudian untuk kegiatannya sendiri dari Polda Banten akan mengirimkan salah satu pemenang dari mural sendiri untuk berlanjut di kategori tingkat nasional di Mabes Polri, Firda. Tajudin, dalam karyanya yang dibuat oleh Kanya sendiri, apa yang ia buat sehingga ia bisa meraih juara 1 dalam lomba ini? Baik, untuk karyanya sendiri, Kanya sendiri membuat sebuah gambar atau sebuah mural mengenai tentang kehidupan di tahun 2021, di mana dia menggambarkan bahwa di tahun 2021 ini telah terjadi sebuah kejadian atau COVID-19 yang terjadi sejak tahun 2020 hingga tahun 2021. Di dalam gambarnya sendiri ada sebuah gambar menceritakan tentang 3 orang anak yang bergandengan tangan, di mana dia berjalan di tahun 2021. Dan untuk tahun 2021 sendiri dia juga menggambarkan sebuah gambar tentang jarum suntik atau vaksinasi, dan juga pada tahun 2022 ada seorang anak kecil yang terlihat bahagia, yaitu seorang laki-laki sedang berlari menuju tahun 2022 gitu. Kemudian untuk pesannya sendiri yang ia gambarkan ini bahwa saat ini di Indonesia sedang gencar-gencarnya untuk vaksinasi agar masyarakat untuk ikut vaksinasi supaya ketika tahun 2022 mendatang Indonesia bangkit dan bebas dari COVID-19. Tajudin, bagaimana kemudian tanggapan dari pihak Polda Banten sendiri mengenai karya yang dibuat oleh Kanya Anggrek ini? Baik, untuk dari pihak Polda Banten sendiri bahwa beliau mengatakan bahwa pada acara ini sekaligus tentang memperingati HUT ke-70 Humas Polri, di mana dalam acara mural ini Kanya yang mendapatkan juara 1. Hal ini menurut Wakapolda sendiri bahwa dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil seperti ini, dan di mana dalam masa pandemi COVID-19 ini melalui mural masyarakat bisa mengekspresikan apa yang ada di kehidupan sekarang. Kemudian dengan seni mural ini dari Polda Banten atau dari pihak kepolisian ingin berdekat dengan masyarakat melalui cara dengan kesenian mural ini. Dan untuk harapannya sendiri bahwa selain Kanya, tapi para generasi-generasi muda lainnya bisa berkarya melalui mural, namun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, pesan-pesan yang disampaikan kepada masyarakat bisa bermakna lebih positif dan lebih baik lagi gitu. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kanya Anggrek Gunawan, siswa SMPN 1 Cilegon yang berhasil meraih juara 1 dalam lomba Bayangkara Mural Festival Piala Kapolri. Berikut liputannya untuk Anda. Dijelasin nggak terkait gambar yang digambar Anggrek pada Bayangkara Mural Festival hari ini? Iya. Tema yang saya pilih itu adalah bebas dari COVID-19. Nah,
Nah itu tuh pesan yang ingin saya sampaikan itu adalah kalau tahun ini semua masyarakat itu nggak usah takut sama yang namanya vaksin. Suka banyak hoax itu nggak usah takut, soalnya itu tuh udah pasti aman, dan harapan aku itu tuh tahun depan tuh udah nggak ada yang namanya corona, udah prokes itu udah nggak ada, kita udah bebas yang dari namanya yang COVID-19 itu, dengan kita nurut sama yang udah diberitahu pemerintah gitu, untuk ngelakuin prokes, untuk ngelakuin vaksinasi dan sebagainya. Terima kasih. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, melakukan peninjauan banjir di Kabupaten Sekadau. Pada kesempatan itu, Wagub juga menyalurkan bantuan logistik bagi masyarakat yang terdampak banjir melalui pemerintah daerah Kabupaten Sekadau. Didampingi Bupati Sekadau, Aron Kalak BPBD beserta Forkopimda Kabupaten Sekadau. Wagub Kalbar, Ria Norsan meninjau satu di antara lokasi banjir terparah di Sekadau yang berada di Desa Tanjung, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak, ada Marpina Sindika yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Marpina. Ya, halo rekan Firda. Marpina, bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi banjir saat ini dan berapa total masyarakat yang sudah terdampak? Baik Firda, terima kasih. Nah, untuk saat ini di Kabupaten Sekadau sedikitnya terdapat 3 kecamatan dari 7 kecamatan yang terdampak banjir. Nah, hingga saat ini banjir ini meliputi Kecamatan Sekadau Hilir, Belitang, dan Belitang Hilir. Nah, untuk ketinggian sendiri, ketinggian air itu bervariasi mulai dari 30 cm hingga 2 meter ke atas. Nah, kemudian kenaikan air juga terjadi hingga 12 cm akibat curah hujan yang cukup tinggi mengguyur Kabupaten Sekadau pada dini hari Sabtu kemarin. Nah, kemudian dari 3 kecamatan yang mengalami banjir, terdapat 10 desa yang terdampak banjir dengan total ini sekitar 3.113 KK atau sekitar 10.932 jiwa yang terdampak. Dan yang mengungsi ada sekitar 668 KK atau sekitar 2.199 jiwa. Dan 1 orang meninggal akibat tenggelam itu pada Senin 1 minggu yang lalu. Begitu Firda. Marwina, apa saja bantuan yang sudah disampaikan begitu ke masyarakat oleh Pemkab Sekadau sendiri dan telah disalurkan kepada masyarakat? Totalnya ada berapa? Nah, untuk saat ini bantuan yang sudah diterima oleh pemerintah Kabupaten Sekadau dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah berupa paket makanan. Nah, itu sekitar 100 makanan anak-anak, itu sekitar 156 paket, kemudian peralatan dapur keluarga sekitar 50 paket, kasur sekitar 50 lembar, matras, tenda gulung, dan tenda gulung keluarga. Kemudian ada juga beras sekitar 3.000 kg dan beras cadangan dari Bulog Provinsi itu sekitar 5 ton. Nah, untuk bantuan dari BPBD Provinsi Kalimantan Barat juga sudah disalurkan dan diterima kemarin pada hari Sabtu. Itu bantuan berupa logistik dan makanan ringan seperti Indomie, gula, minyak goreng, kopi, dan teh. Nah, penyaluran juga sudah mulai dilakukan oleh BPBD Kabupaten Sekadau. Saat ini sudah mencapai 4 desa, yaitu Desa Tanjung, Desa Seberang Kapuas, Desa Peniti, dan Desa Merapi yang berada di Kecamatan Sekadau Hilir. Sedangkan untuk bantuan ke Kecamatan Belitang Hilir dan Belitang sedang dalam tahap pendistribusian karena untuk saat ini juga penyeberangan kapal feri menuju Kecamatan 3 Belitang, yaitu ke Kecamatan Belitang Hilir, Belitang, dan Belitang Hulu itu juga lumpuh akibat jembatan yang menghubungkan dermaga menuju kapal ini tergenang banjir, sehingga diantisipasi menggunakan penyeberangan milik pihak perusahaan dan harus mengantri bersama dengan angkutan buah milik kendaraan. Begitu.
Mhm. Marvina, apa arahan yang diungkapkan oleh dari Wakil Gubernur Kalimantan Barat sendiri saat meninjau lokasi? Nah, saat meninjau lokasi dan menyerahkan bantuan, ini Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Rian Nursan, juga menyampaikan bahwa untuk penanganan di Kabupaten Skado sudah cukup baik antara pemerintah daerah dan Forkopimda. Kemudian beliau menyarankan agar dalam penanggulangan atau memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak itu pihak pemerintah daerah melibatkan juga pihak swasta melalui dana CSR. Nah, bantuan ini bisa juga salah satunya bisa diberikan oleh GAPKI yang notabene di Kabupaten Skadau itu terdapat 5 perusahaan kelapa sawit yang tergabung dalam GAPKI dan diharapkan itu juga bisa membantu masyarakat di Kabupaten Skadau yang terdampak banjir. Nah, selain itu, Wagub Kalbar juga menyarankan agar segera ditetapkan status tanggap darurat di Kabupaten Skadau sehingga nantinya pemerintah daerah melalui BPBD dapat mengajukan bantuan atau meminta bantuan kepada pemerintah pusat. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pontianak, Marvina Sidika atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. BPBD Kabupaten Penajam Pasir Utara PPU Kalimantan Timur bersama tim gabungan telah menemukan bocah yang terseret arus sungai di Desa Sukaraja, Kecamatan Sepaku pada Minggu 31 Oktober pukul 6.35 waktu Indonesia Tengah. Kepala BPBD PPU Marjani melalui Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD PPU Nur Laila mengatakan, bocah bernama Hendra 13 tahun warga RT 22 Desa Sukaraja ditemukan sekitar 100 meter dari tempat terjatuhnya korban dengan kondisi meninggal dunia. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim. Ada Dian MS yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Dian. Baik, di studio. Baik. Dian, bisa Anda jelaskan bagaimana untuk kronologi kejadian tersebut sehingga mengakibatkan bocah ini terseret arus banjir? Baik. Adapun kronologi kejadian bermula saat korban sedang bermain air di halaman rumah warga pada Sabtu, tanggal 30, sekitar pukul 3 sore. Tak jauh dari rumahnya, yakni di RT 25, Desa Sukaraja, Kecamatan Sepaku. Nah, pada saat itu, kondisi air itu mengalami tinggi air, mengalami cukup tinggi dari biasanya. Nah, kemudian korban berenang bersama teman-temannya. Kemudian akhirnya tiba-tiba karena arus air yang cukup tinggi, akhirnya korban terseret oleh arus air tersebut. Kemudian menurut saksi mata yaitu Andik yang sedang mencuci motor di wilayah tersebut mendengar ada 3 orang yang minta tolong. Kemudian si Andik itu bergegas untuk menolong, namun si korban sudah terseret arus sehingga melihat hanya kepala korban di jembatan tersangkut dan akhirnya kemudian korban menghilang. Akhirnya keluarga korban melaporkan kejadian tersebut kepada BPBD sehingga BPBD langsung mencari korban hingga namun pencarian dihentikan oleh pihak BPBD jam 23 malam 23.00 WITA. Nah, kemudian pihak keluarga tetap mencari. Akhirnya hingga pagi BPBD dan tim gabungan kembali mencari dan menemukan korban pukul 6.30 lebih kita gitu. Mungkin bisa Anda ceritakan Dian terkait proses evakuasi dan juga butuh waktu berapa lama untuk evakuasi korban sendiri? Untuk evakuasi tidak terlalu lama, setelah menemukan dan langsung dibawa ke rumah korban dan langsung diambil alih oleh keluarga korban. Gitu. Dian, bagaimana untuk antisipasi dari pihak BPBD sendiri terkait adanya bocah yang terseret arus banjir ini? Untuk saat ini BPBD terus menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah saat banjir terjadi, begitu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltim Dian MS atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Gelaran babak penyisihan putaran 1 Liga 2 Grup A 2021 yang digelar di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring usai digelar 6 hingga 28 Oktober 2021. Tak hanya Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring yang digunakan 6 tim Pulau Sumatera ini untuk bertanding. Tim Sriwijaya FC, PSPS, PSMS Semen Padang FC, KS3 Naga, dan Muba Babel United selama di Palembang juga menggunakan lapangan latihan seperti atletik 1, panahan, dan juga baseball. Keenam tim ini pun bersiap melanjutkan babak penyisihan putaran kedua yang berlangsung 3 hingga 30 November di Stadion Pekaharudin Nasution Pekanbaru. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Post. Ada Abdul Hafiz yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Hafiz. Halo rekan Firda. Hafiz, bisa Anda jelaskan bagaimana penjelasan dari PT JSC selaku pengelola kawasan olahraga sendiri tentang keempat lapangan sepak bola di Jakabaring pasca Liga 2? Oke rekan Firda, dari wawancara kita dengan Direktur Marketing PT JSC Bambang Suprianto, itu setelah dilakukan gelaran babak penyisihan pertama, putaran pertama Liga 2 Grup A di Stadion Gelora Jakabaring, Palembang, itu sekarang ini lapangan stadion akan disteril kembali untuk dipersiapkan untuk agenda pada awal Januari tahun 2022 itu tim FIFA akan melakukan kunjungan untuk dalam rangka persiapan Piala Dunia U20. Demikian rekan Firda. Kemudian dengan ditutupnya pemakaian stadion GSJ sendiri untuk umum, lantas bagaimana dengan insan sepak bola sendiri yang bisa bermain bola dan bagaimana dengan 3 lapangan yang kemarin sebagai tempat latihan tim Grup A Liga 2? Ya, untuk 3 lapangan tersebut masih berkemungkinan untuk bisa dipakai, akan tetapi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan berlaku. Demikian rekan Firda. Hafiz, apakah yang menjadi agenda kawasan Jakabaring saat ini? Untuk saat ini ada jambore namanya Jambore Nasional Pramuka Mahasiswa Islam Negeri, yang kemudian ada juga ini masih ada tim dari NPC ini ya atlet-atlet difabel yang akan berangkat ke Paralimpik di Papua. Kemudian ada juga dari komunitas-komunitas seperti komunitas bulu tangkis, komunitas dari sepatu roda dan lain sebagainya. Ini masih kemudian ada lagi agenda-agenda yang lain mungkin karena ini juga selain area olahraga juga ada area untuk rekreasi juga masih tetap ada kunjungan untuk di kawasan Jakabaring. Demikian rekan Firda. Hafiz, bagaimana kondisi Wisma Atlet JSC sendiri Tower 7 dan juga 8 yang dijadikan rumah sehat selama pandemi COVID-19? Ya, dari informasi yang kami dapat tadi juga bahwa Tower 7 maupun Tower 8 itu sebagai tempat isolasi untuk transitnya dari kontingen dari PON Sumatera Selatan yang dari Papua itu diisolasi karena ini merupakan sudah mekanisme yang sudah ditetapkan. Terus kalau untuk yang penderita sendiri pandemi COVID-19 itu sudah tidak ada lagi. Demikian rekan Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Direktur Marketing PT JSC Bambang Suprianto selaku pengelola kawasan Kompleks Olahraga Jakabaring. Berikut liputannya untuk Anda. Berkaitan dengan pemanfaatan Gelora Sriwijaya Jakabaring pasca putaran pertama Liga 2 Grup A, tentu kita ada agenda yang sudah kita persiapkan, terutama di lapangan utama ya, yang untuk persiapan Piala Dunia. Pada medio bulan Januari di tahun 2022 ada agenda yakni kunjungan daripada tim teknis FIFA untuk melakukan kunjungan yang venue visit ya, langsung ke Gelora. Dalam rangka hal tersebut kita melakukan persiapan-persiapan, terutama pada persiapan di FUP-nya, field of play-nya, yakni perawatan rumputnya. Nah, begitu selesai kita akan langsung melakukan perawatan besar seperti yang kita lakukan pada awal tahun 2020 yang lalu. Kita sudah lakukan perawatan besar dan hasilnya luar biasa, sangat bagus. Dan sekarang pasca dilakukan kegiatan putaran 1
grup A Liga 2 ini intensitas pemakaian rumput, pemakaian lapangan yang sangat tinggi, ya, intensitasnya sangat tinggi. Jadi kita perlu melakukan refresh, penyempurnaan dan perbaikan-perbaikan terutama di area FUP tersebut, di area fit of play-nya di lapangan, di rumputnya, area rumputnya itu yang paling utama. Jadi sampai di agenda medio Januari akhir, ya, kita perkirakan lapangan Gelora akan kita maintain total. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kopernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Gadis berusia 17 tahun di Kelurahan Tanjung Raman Prabu Mulih Selatan, Kota Prabu Mulih, tampak lemas di atas kasur. Gadis tersebut merupakan korban roda paksa hingga kondisinya kian memburuk. Ditambah, gadis itu mengalami stres dan menderita tifus kronis. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel. Ada Edison Bastari yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Edison. Halo rekan Firda. Edison, bisa Anda jelaskan pada umur berapa korban ini mengalami kasus ruda paksa? Oke, baik dapat kami informasikan bahwa seorang gadis inisial R ini mengalami ruda paksa pada saat umur 13 tahun atau akan memasuki sekolah SMP. Ini korban ini dirudak paksa sehingga membuat dirinya stres, demikian Firda. Sejak kapan? Apa kabarnya korban juga mengalami tifus kronis begitu? Sejak kapan sudah mengalami penyakit ini? Oke, baik, kita informasikan bahwa korban ini semenjak menjadi korban roda paksa, ini ketahuan korban ini menjadi korban roda paksa pada saat memasuki sekolah SMP. Pada saat itu korban ini dibawa ke rumah sakit, ternyata sudah mengandung dan akan melahirkan. Begitu dibawa ke rumah sakit, korban melahirkan dan setelah pulang dari rumah sakit, korban mengalami berbagai penyakit termasuk tipes. Setelah korban mengalami melahirkan, korban putus sekolah karena diejek oleh teman-temannya di sekolah. Begitupun ketika pindah ke sekolah lain, korban ini terus mendapat ejekan dari teman-temannya. Selanjutnya setelah mengetahui hal ini, ayah korban ini mengalami shock sehingga juga sakit. Nah, dengan kondisi ini korban ini berusaha mengkuatkan diri dan tegar dan membantu ibunya menyadap karet di kebun. Korban ini belajar naik sepeda motor, namun pada saat akan mengantar ibunya ke kebun mengalami kecelakaan dan tertimpa motor sehingga jarinya harus diamputasi karena remuk. Selanjutnya setelah dirawat di rumah sakit, korban ini terus mengalami berbagai penyakit, bahkan sampai sempat pada saat
masa pandemi corona, banyak petugas kesehatan enggan datang ke rumah korban ini, sehingga membuat korban makin parah dan menyebabkan luka-luka yang ada di punggung, kaki, dan ini makin membusuk dan menjadi borok. Demikian rekan Firda. Halo rekan Firda. Edison, bisa Anda jelaskan sejauh ini apakah sudah ada bantuan begitu baik dari tetangga maupun dari perangkat-perangkat desa setempat? Untuk korban sendiri semenjak sakit, tetangganya mulai dari RT, RW hingga kelurahan terus memberikan bantuan. Kondisi ini karena keluarga korban ini termasuk keluarga yang tidak mampu, bahkan untuk biaya kehidupan sehari-hari, terus untuk pembayaran rumah kontrakan ibunya tidak mampu, sehingga warga beramai-ramai menolong kehidupan membantu untuk pengobatan korban ini. Selain itu dari petugas pemerintah Kota Pramulia melalui Dinas Kesehatan dan ke Puskes ini menanggung biaya pengobatan di rumah sakit. Cuman karena pada saat pandemi sehingga korban dipulangkan, dan saat ini korban terus dirawat dikontrol oleh petugas puskesmas setempat. Demikian beda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari ibu korban bernama Megawati dan juga Ketua RW 1 Budi Santoso. Berikut liputannya untuk Anda. 1 SD sampai kelas 6 megang juara umum terus kan. Nah, pas kelas 6 SD dia berumur 12 tahun dihimpit oleh kakaknya dewek. Tunggal ben kan, lain rumah kan. Nah, sudah kan dia keruannya dia lah daftar SMP. Dia lah sampai tahu kami ya, sempat operasi lah melahirkan kan. Nah, laju dia ngedrop kan. Setelah operasi lah setahun, kami balik sekolah kan pula di YB. Laju dia minder kan, lagi sekolah. Baik lagi ya drop kan langsung. Maka oleh kami sebagai RW dan ini RT bekerja sama dengan kelurahan mencari bantuan untuk dirikan ini. Alhamdulillah banyak bantuan yang diberikan oleh masyarakat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang warga meninggal dunia dan satu lainnya terluka akibat tertimpa pohon pinang yang tumbang pada Jumat 29 Oktober. Peristiwa pilu itu terjadi di Desa Sibuasalm, Kecamatan Rundeng, Kota Subuh Salam, Jumat petang. Kapolres Subuh Salam AKBP Hori Wicaksono yang dikonfirmasi membenarkan peristiwa tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia. Ada Halidi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, Halidi. Halo Firda. Halidi, bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi cuaca saat kejadian? Apakah memang ada angin kencang atau seperti apa kondisinya? Ya, selamat siang sahabat Tribun News. Firda, saat peristiwa pohon pinang tumbang tersebut, cuaca di Kota Subuh Salam sebenarnya sedang tidak buruk, tidak ada angin. Walaupun dalam beberapa hari terakhir memang kondisi cuaca di Kota Subuh Salam saban hari itu dilanda hujan turun. Namun akibat sehingga karena kejadian cuaca yang sering dilanda hujan membuat sejumlah tebing-tebing sungai menjadi lembek. Nah, kebetulan pada saat kejadian tersebut itu kedua korban bersama dua orang rekan lainnya itu berada persis tak jauh dari lokasi pohon pinang, yaitu di dekat pinggir atau tepi sungai yang menjadi salah satu sarana transportasi masyarakat di sana. Jadi di Desa Sibuasan ini selain jalan darat juga ada jalur sungai. Di jalur sungai ini biasa digunakan masyarakat untuk mencari nafkah seperti nelayan
kemudian untuk bertani dan berkebun, termasuk untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kemudian bagaimana untuk kondisi korban sendiri saat kejadian begitu, yang terluka maupun yang juga meninggal dunia? Ya, nah sahabat Tribun News dimanapun berada, saat kejadian tersebut itu kan sekitar pukul 14, tepatnya beberapa menit setelah sholat Jumat dilaksanakan. Jadi keempat korban ini berencana mengambil kayu api di seberang sungai. Tiba-tiba tanpa diduga itu pohon pinang tumbang dan menimpa 2 dari 4 warga tersebut. Posisi pohon pinang itu tepat mengenai 2 warga, yaitu salah satunya pengemudinya, yaitu atas nama Sabirin alias Etong, usianya 28 tahun. Sabirin ini sudah memiliki 1 anak. Pada saat kejadian itu sebenarnya Sabirin masih hidup, ya, masih dalam kondisi kritis, sehingga beberapa rekan dan warga berusaha untuk mengevakuasi korban dari perahu motor untuk dibawa ke puskesmas terdekat yang terpaut sekitar 6 kilo dari lokasi kejadian. Nah, saat dalam perjalanan ternyata nyawa korban tidak tertolong lagi. Korban meninggal dalam proses evakuasi ke puskesmas Rundeng antara Desa Suasan ke Pasar Rundeng. Korban sebenarnya tidak mengalami luka bagian luar, Sirda. Korban hanya mengalami luka dalam, namun kemungkinan itu pohon kelapa tepat mengenai kepalanya. Sehingga setelah kejadian itu korban mengalami pendarahan dari hidung, Firda. Sementara salah seorang rekannya atau masih famili sebenarnya, masih adik iparnya, yaitu Rizal, berusia 11 tahun, masih murid di sekolah dasar, itu mengalami luka patah tulang di kedua kakinya. Untuk korban luka sendiri saat ini sudah dirawat di mana? Bisa Anda jelaskan hal ini? Ya, korban meninggal sudah dikebumikan, dan untuk yang terluka saat ini dalam proses pengobatan karena luka yang dialami itu luka patah tulang, jadi proses pengobatannya itu dengan dukun patah tulang, ya, alternatif, bukan medis, dan ada di kampungnya. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Selami News Indonesia, Halidi, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Terjadi perselisihan antara suku anak dalam atau SAD dengan masyarakat Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun. Perselisihan terjadi seusai tembakan oleh masyarakat SAD ke satpam perusahaan sawit. Kejadian tersebut membuat para warga dan keluarga korban penembakan marah. Membuat tempat kejadian perkara memanas hingga mengakibatkan 1 buah sepeda motor terbakar akibat luapan amarah warga setempat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi. Ada Rifani Halim yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Rifani. Oke, Firda. Rifani, bisa Anda jelaskan bagaimana untuk kronologi penembakan satpam perusahaan sawit ini? Oke, Firda. Awal mula konflik ini terjadi antara masyarakat desa dengan masyarakat suku anak dalam ini dikarenakan oleh security satpam yang juga masyarakat Kecamatan Air Hitam ini melarang suku anak dalam mengambil buah sawit di perusahaan sawit di lokasi tersebut, Firda. Begitu pula dengan perlawanan dari suku anak dalam ini tidak terima, telah dilarang oleh security ini dan melawan, mendatangi perusahaan dengan beramai-ramai hingga terjadinya penembakan oleh suku anak dalam kepada 3 satpam tersebut. Nah, gitu, Firda. Kemudian adakah konflik yang terjadi antara masyarakat desa dengan masyarakat suku anak dalam? Bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi kejadian ini? Nah, begitu, Firda. Untuk masyarakat desa ini memanas ketika 3 satpam ini diketahui tertembak oleh senjata kecepek oleh suku anak dalam
ini dan mengakibatkan harus dilarikan ke rumah sakit bedah. Nah, memanas ini kemudian masyarakat 2 desa panas akibat perlawanan yang dilakukan oleh suku anak dalam hingga hampir menewaskan, mengakibatkan luka-luka dan membakar 1 buah motor, hingga suku anak dalam saat ini sudah tidak berada di kawasan-kawasan di luar. Nah, saat ini suku anak dalam ketika dikonfirmasi oleh Kapolsek dan Camat, suku anak dalam sudah berada di dalam hutan untuk bersembunyi, untuk menetralisir konflik yang ada saat ini. Untuk saat ini juga diketahui posisi keributan sudah tidak ada lagi. Saat ini sudah kondusif, gitu kita. Kemudian apakah masalah ini saat ini sudah selesai? Apakah ada kemudian dari tindak lanjut dari pemerintah dan juga kepolisian? Masalah ini sudah terkategorikan sudah kondusif, pengakuan dari kecamatan dan para pihak desa. Namun juga pihak Kapolsek Kecamatan Air Hitam meminta pada para penembak atau pelaku ini untuk menyerahkan diri. Kemudian juga kita sudah sempat mengkomunikasikan dengan pihak suku anak dalam atau yang dituakan di sana. Dia juga menyebutkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh SAD tersebut adalah tindakan yang melanggar adat atau melanggar hukum mereka. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jambi, Rifani Halim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu.
Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pada Sabtu 30 Oktober kemarin, seorang warga Kecamatan Malalayang, Manado, Sulawesi Utara dikabarkan jatuh ke dalam sumur. Peristiwa tersebut terlebih tepatnya terjadi di Kelurahan Malalayang 1 Barat, lingkungan 9 Malalayang, Manado, Sulut. Korban bernama Humala Siahaan, 59 tahun, dikabarkan jatuh sekira pukul 2 siang dan ditemukan sekira pukul dini hari pada Minggu 31 Oktober dini hari. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado. Ada Isfara Safitri yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Isfara. Halo Firda. Iswara, bisa Anda jelaskan bagaimana untuk kronologi korban ini bisa sampai jatuh ke dalam sumur? Jadi korban seorang lelaki bernama Humala Siahaan yang berusia 59 tahun. Waktu itu baru saja membeli tanah di sekitar Kelurahan Malalayang 1 Barat, lingkungan 9, dan ketika siang hari itu pada sekitar pukul 2 siang itu Humala Siahaan datang ke lokasi ke kebunnya untuk membersihkan banyaknya rumput-rumput yang mengganggu di sekitar kebunnya. Namun karena kondisinya sendiri, kondisi lahannya sendiri, tanahnya becek dan konstruksi tanahnya sendiri tidak kokoh, dan di sekitar situ ternyata juga ada beberapa lubang yang tertutup oleh rumput-rumput gulma itu. Pak Siahaan sendiri tidak bisa melihat adanya lubang atau sumur dengan kedalaman 15 meter itu, Firda. Akhirnya dia terjatuh pada pukul 2 siang waktu Indonesia bagian tengah hari Sabtu kemarin. Iswara, apa yang membuat jarak waktu antara jatuhnya korban ke sumur dengan penemuan korban ini terpaut cukup lama? Apakah memang korban ini tidak ada yang mengetahui, tidak ada saksi mata yang melihat korban ini jatuh ke dalam sumur? Jadi waktu itu sebenarnya kalau menurut pelapor yang bernama Rizaldi Makalinggang yang merupakan warga dari sekitar Malalayang 1 Barat itu, dia mengatakan bahwa laporan baru, maksudnya ada tetangga yang melapor ke dia itu baru sekitar pukul 11 malam. Jadi memang keterlambatan dari laporan dari warga sekitar itu sendiri. Gitu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado, Isfara Safitri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Perkembangan COVID-19 di wilayah perbatasan RI Malaysia kini bebas dari kasus aktif COVID-19. Perekonomian, aktivitas masyarakat, dan roda pemerintahan di wilayah Apau Kayan telah pulih seperti sedia kala. Berdasarkan Inmendagri, Kabupaten Malinau masih memperpanjang PPKM dengan kriteria wilayah level 3. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara. Ada Muhammad Supri yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Supri. Halo Firda. Supri, bisa Anda jelaskan bagaimana perkembangan kasus COVID-19 dan pelaksanaan PPKM level 3 di Malinau saat ini? Baik, rekan Firda, untuk saat ini kasus COVID-19 di Kabupaten Malinau sama seperti wilayah lain di Kaltara mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kemarin dilaporkan oleh Kepala Dinas Kesehatan P2KB Malinau bahwa untuk saat ini ada tersisa tiga kasus aktif di wilayah Kabupaten Malinau. Tepatnya ketiga kasus tersebut merupakan warga di Kecamatan Malinau Barat. Untuk saat ini juga dilaporkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau bahwa tidak ada lagi pasien yang dirawat di fasilitas karantina ataupun fasilitas isolasi, ruangan isolasi RSUD Malinau. Kendati saat ini mulai melandai, namun kebijakan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Malinau tetap memberlakukan beberapa pengetatan sesuai dengan Inmendagri 54 2021 yang terbaru, bahwa masih dilakukan pengetatan utamanya untuk moda-moda transportasi darat yang nantinya juga untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus yang diprediksi pada saat perayaan Hari Besar, Nataru, dan Natal dan Tahun Baru 2021. Apa tujuan Satgas tingkat desa dan kecamatan ini masih memperlakukan kebijakan karantina selama 5 hari? Baik, untuk di wilayah perkotaan saat ini telah dilonggarkan untuk kebijakan tersebut. Namun untuk wilayah perbatasan dan pedalaman di Kabupaten Malinau, khususnya wilayah Apau Kayan, yang sebelumnya kemarin sempat terjadi ledakan kasus sekitar 600 orang terkonfirmasi positif, masih diberlakukan kebijakan tersebut. Pertama, pertimbangan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Malinau adalah soal sulitnya jangkauan atau akses ke wilayah perbatasan tersebut. Dan yang kedua adalah persoalan mobilisasi alat-alat kesehatan yang juga dikhawatirkan ketika terjadi lonjakan kasus yang sama, penanganan COVID-19 di wilayah perbatasan kembali mengalami peningkatan. Nah, untuk wilayah tersebut, khususnya di wilayah Apau Kayan, sebelumnya memang telah diberlakukan masa isolasi sepekan untuk tiap orang yang masuk ke wilayah tersebut untuk mencegah terjadinya peningkatan kasus, karena beberapa akses yang bisa ditempuh untuk menuju ke wilayah perbatasan ada dua, rekan Fitla, yaitu untuk jalur sungai yang memakan waktu hampir sepekan dari ibu kota kabupaten ke wilayah perbatasan, dan moda transportasi udara. Kebijakan ini sebelumnya memang pernah diterapkan dan berdasarkan keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Malinau bahwa pengetatan tersebut masih akan diberlakukan kendati saat ini kasus COVID mulai melandai. Supri, bagaimana kemudian langkah Satgas COVID-19 Malinau sendiri mengantisipasi lonjakan kasus yang nantinya diprediksi akan terjadi pada Desember mendatang? Baik, untuk wilayah-wilayah yang seperti disebutkan tadi, seperti di wilayah perbatasan dan pedalaman, memberlakukan masa isolasi dan tidak ada kelonggaran untuk saat ini. Demikian juga untuk di wilayah perkotaan masih memberlakukan dari 5 kabupaten kota di Kaltara, hanya Kabupaten Malinau yang masih memberlakukan kebijakan kewajiban untuk melampirkan surat rapid antigen di pelabuhan, salah satunya melalui pelabuhan speedboat dan jalur akses darat. Untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus, sebelumnya fasilitas karantina di Rumah Sakit Umum Daerah Malinau umumnya telah diturunkan dari peruntukan awalnya, di mana sebelumnya 51 tempat tidur atau bed diperuntukkan untuk pasien COVID, saat ini diturunkan menjadi 15 bed. Namun pada mendekati perayaan Natal dan Tahun Baru nanti, rencananya akan
dialokasikan lagi 51 bed untuk mengantisipasi kejadian yang sama terulang, di mana nanti pada saat di Rumah Sakit Umum Daerah Malino ada 2 fasilitas, yaitu ruangan matahari yang diperuntukkan untuk pasien bergejala berat dan kritis, dan ruang tulip yang nantinya diperuntukkan untuk pasien bergejala sedang dan berat. Demikian, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Pers Kepala Dinas Kesehatan P2KB Malinau, Dr. John Felix Rundu Padang. Berikut liputannya untuk Anda. Keputusan instruksi Menteri Dalam Negeri, tapi tentu bagi kita Kabupaten Malinau, kondisi real yang terjadi di wilayah kita, itulah yang kita harus terima. Bahwa kita bersyukur kepada Tuhan bahwa sudah tidak ada yang dirawat, kasus juga sedikit, dan pengendalian masih sangat ketat. Tidak ada orang yang masuk Malinau mengatakan Malinau sudah bebas. Pasti mengatakan bahwa sangat ketat Malinau. Hanya Malinau yang begini terus sampai sekarang. Tapi itu kita lakukan semata-mata untuk menjaga Malinau ini tetap aman dari pandemi COVID-19. Jadi tentu buat Ratusan stand dagang UMKM berjejer di ruas Jalan Gatot Subroto, Bandar Lampung pada Sabtu 30 Oktober. Diketahui kemarin 30 Oktober adalah hari pertama kegiatan bertajuk Bazar UMKM di sekitar Taman UMKM Bung Karno tersebut. Ratusan pelaku UMKM yang terlibat pun cukup beragam, mulai dari makanan, minuman, aneka snack, dan juga kue hingga hasil kerajinan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Soma Ferrer yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Soma. Ya, selamat siang rekan Firda, selamat hari Minggu. Soma, bisa Anda jelaskan bagaimana pantauan Anda di lapangan pada hari pertama beroperasinya Taman UMKM Bung Karno ini? Ya, Taman UMKM Bung Karno secara resmi beroperasi kemarin Sabtu tanggal 30 Oktober. Di hari pertama bisa kita gambarkan bahwa terdapat ratusan stand UMKM yang dihadirkan di sana, di mana total dihadirkan hingga 600 stand yang dihadirkan oleh pemerintah setempat. Namun karena masih masa pandemi, jumlah pedagang yang diberikan izin untuk berdagang di sana ialah hanya separuhnya saja. Seperti itu. Kemudian bagaimana animo masyarakat sendiri di hari pertama beroperasinya Taman UMKM Bung Karno ini, Soma? Iya, karena memang di Taman UMKM Bung Karno ini terbilang pertama banyak masyarakat yang mencoba mengunjungi, baik itu untuk merasakan aneka hidangan UMKM yang disediakan maupun untuk aktivitas rekreasi hari Sabtu. Masyarakat menilai hal itu baik karena memang sejauh ini mereka cukup penat akibat dari aktivitas rutinitas kesehariannya masing-masing. Soma, Taman UMKM ini bisa Anda jelaskan terkait operasionalnya, kemudian buka setiap hari apa, dan juga buka pukul berapa hingga sampai pukul berapa? Ya, Taman UMKM Bung Karno ini dihadirkan 2 kali dalam sepekan, yakni Sabtu dan Minggu, tepatnya sejak pukul 6 pagi hingga 11 siang. Di sana dihadirkan stand-stand ya, rekan-rekan. Kemudian karena masih masa pandemi memang tidak banyak yang dihadirkan. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari seorang pedagang bernama Neneng, dan berikut liputannya untuk Anda. Alhamdulillah sangat membantu untuk kita yang kita buka ini, membantu kita untuk pedagang kecil. Jadi senang, bahagia adanya Bunda Eva ini membuka stand-stand ini untuk membantu kita semua. Yang tadinya kita kan PKM selama ini, nggak ada buka-buka seperti ini. Alhamdulillah sekarang, ya alhamdulillah bisa kita dagang, kita buka stand ini. Alhamdulillah sangat membantu banget buat kita, warga-warga masyarakat kita Kota Bandar Lampung. Dagangnya dagang apa, Pi? Dagangnya alhamdulillah tadi tape, dagang orang-orang kampung ya, yang disenengin sama masyarakat kita, ketan, Shanghai, emping, rangginang. Sama tadi yang laku sama Bunda, senang. Gemblong. Laku bawa berapa, Pi? Tadi itu bawa semuanya
200 ya? Iya. Semuanya. Udah habis semua. Alhamdulillah. Bisa ini. Biasanya jualannya di mana aja, Bi? Biasanya harapan kita dagangnya tadinya di perumahan, tadi sekolahan. Selama ini kan sekolahan sepi, tapi ini sangat membantu saya untuk buka ini ya. Alhamdulillah saya dagang di sini. Didata dulu nggak sebelumnya? Ya, kita harus mendata dulu. Di awal kita mendata. Jadi ini dari kecamatan, kita per kecamatan. Nah, harapannya ke depan gimana? Harapannya insya Allah mudah-mudahan berlanjut. Kita benar-benar membantu, sangat membantu banget, sangat membantu. Insya Allah membantu itu. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pria bernama Samsul Hadi, 39 tahun, viral di media sosial setelah videonya yang menampilkan aksinya nyebur ke sungai kawasan Jalan Mahendra Data, Kota Denpasar, Bali untuk menyelamatkan ular piton beredar pada Sabtu 30 Oktober. Hanya berbekal sebuah tongkat khusus untuk mengendalikan dan menangkap ular yang diselipkan di balik baju putihnya, Samsul Hadi berjibaku dengan ular piton sepanjang sekira 3 meter. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bali. Ada Adrian Amurwonegoro yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Adrian. Halo, sore Firda. Adrian, bisa Anda jelaskan bagaimana awal kemunculan ular piton tersebut hingga muncul pria yang ada dalam video viral itu? Ya, baik Firda, pada Sabtu 30 Oktober 2021 siang kemarin muncul seekor ular piton yang berukuran cukup besar sepanjang sekira 3 meter, dan kemunculan ular itu sontak menggegerkan warga di sekitar bantaran sungai yang berada di kawasan Jalan Mahendra Data, Kota Denpasar tersebut. Kemudian warga sekitar menghubungi seorang pawang ular atau orang yang sudah biasa merescue ular yang bernama Samsul Hadi tersebut, kemudian divideokan, dan video tersebut viral di media sosial. Pasalnya pada awal video tersebut menampilkan bahwa sosok Samsul Hadi atau pria yang berada di video tersebut berjibaku mengevakuasi atau merescue ular yang sedemikian besar, Firda. Adrian, setelah video tersebut viral begitu, bagaimana proses evakuasi setelah diangkat, ular piton tersebut diangkat oleh Samsul Hadi sendiri? Ya, jadi ular tersebut pertama kali muncul diketahui oleh seorang warga, kemudian warga yang mempunyai kontak atau kenal dengan pria yang bernama Samsul Hadi ini kemudian menghubungi, dan Samsul Hadi kemudian segera meluncur ke lokasi untuk merescue atau menyelamatkan ular tersebut. Tentu saja membutuhkan waktu yang cukup lama karena Samsul Hadi sendiri hanya berbekal sebuah tongkat khusus yang memang biasa ia gunakan untuk mengevakuasi atau merescue ular. Namun ular tersebut nampaknya berukuran juga cukup besar, sepanjang sekitar 3 meter lebih, dan berukuran diameter sebesar paha orang dewasa. Dan ular tersebut juga karena berada, jadi penanganan ular ini menurut Samsul Hadi berbeda ular yang ada di darat dengan yang ada di air. Tentu saja resiko yang diambil oleh Samsul Hadi ini cukup besar karena di dalam air ular dapat lebih agresif. Namun dalam kondisi tersebut Samsul Hadi juga diuntungkan dengan kondisi ular yang tidak begitu agresif karena ular tersebut belum lama memangsa seekor binatang yang diduga anjing atau kucing yang masih berada di perutnya. Sehingga dalam penanganan tersebut Samsul Hadi juga tidak begitu mendapat perlawanan yang agresif dari ular tersebut karena ular tersebut masih dalam kondisi perut kenyang ataupun masih dalam proses mengkonsumsi dari mangsa binatang yang dimangsa tersebut. Dan disampaikan Samsul Hadi pula bahwa perbedaan penanganan ular di darat dengan di air karena jika di darat lebih mudah evakuasi karena kepala ular lebih mudah ditutup menggunakan kain. Sedangkan posisi yang seperti Samsul Hadi alami saat itu adalah posisinya di air, jadi bisa beresiko lebih bahaya. Pasalnya ular piton sendiri meskipun tidak berbisa, namun memiliki kekuatan lilitan yang begitu kuat hingga melumpuhkan lawannya.
atau yang berada di dekatnya, sehingga Syamsul Hadi pun akhirnya ada dua orang warga yang juga ikut turun terjun ke sungai yang dengan tebing cukup dalam tersebut, dengan bantuan tangga milik warga juga ikut turun untuk membantu Syamsul Hadi dalam mengevakuasi ular tersebut. Dan Syamsul Hadi pun juga terpaksa harus terkena luka akibat gigitan atau goresan dari gigi ular piton tersebut saat memegang kepala ular tersebut, karena ular tersebut juga kepalanya sempat berbelok dan giginya yang runcing dan dikatakan Syamsul Hadi memiliki ketajaman seperti silat itu terkena atau menggores jempolnya hingga terluka, sehingga ular tersebut akhirnya dapat berhasil dievakuasi oleh Syamsul Hadi bersama dua orang warga lainnya yang membantu memegang bagian ekor ular tersebut, sedangkan Syamsul Hadi memegang bagian kepala, karena dalam mengevakuasi ular piton, yakni bagian kepala dan ekor itu harus benar-benar mampu dikuasai atau dipegang oleh seorang evakuasi ular dengan kekuatan yang cukup, sehingga tidak mengakibatkan nantinya ular dengan agresif menyerang balik dan melilit korbannya hingga bahkan bisa berujung dari mengorbankan nyawa seorang yang mengevakuasi itu, Firda. Adrian, untuk saat ini ular piton tersebut sudah dibawa kemana, dievakuasi kemana, dibawa? Apakah sudah dilepas liarkan begitu oleh Syamsul Hadi atau seperti apa informasinya? Ya, Firda, bahwa Syamsul Hadi sendiri setelah kami gali merupakan sosok yang pecinta ular. Dia juga bergabung dengan komunitas pecinta reptil Bali, dan di rumahnya juga ada puluhan ular yang memang ia pelihara berjenis piton, boa hingga anaconda, yang memang Syamsul Hadi ini kesehariannya juga berkawan dengan ular, dan ular tersebut kemarin hingga saat ini masih diamankan oleh Syamsul Hadi di kediamannya. Jadi Syamsul Hadi nantinya ke depan bakal melepas liarkan ular tersebut ke habitat yang aman setelah binatang yang dimangsa atau yang masih terdapat di dalam perut ular itu nantinya sudah dikonsumsi atau dicerna dengan baik atau perutnya sudah sempat, nantinya ular tersebut akan kembali dirilis ke habitat yang aman. Dan tentunya Syamsul Hadi sendiri selama beberapa tahun atau sekian banyak kali mengevakuasi ular, Syamsul Hadi juga memiliki pengalaman buruk. Bahkan dirinya pernah menerima 19 jahitan di tangannya karena uratnya sempat terputus karena gigitan atau terkena gigitan ular piton saat ia mencoba berjibaku mengevakuasi seekor ular piton berukuran 3,5 meter beberapa waktu lalu juga di lokasinya di Kota Denpasar ini. Jadi memang si Syamsul Hadi ini memang dia bergabung dengan komunitas pecinta reptil Bali. Dia juga seorang yang biasa merescue atau menyelamatkan ular-ular ataupun binatang lain dari habitat yang dirasa kurang aman, yang kemudian dipelihara atau dikembangbiakkan ataupun dilepas liarkan di habitat yang aman. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bali, Adrian Amurwangdegoro atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, seusai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Paguyuban Pasundan Provinsi Lampung menggelar acara Lampung Sundanis Art Festival ke-6 tahun 2021 di Kompleks Kebudayaan Uluan Nugik, Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Sabtu 30 Oktober. Acara yang merupakan perpaduan kebudayaan Sunda dan Lampung tersebut berlangsung semarak. Ada setidaknya 8 tangkai lomba yang diikuti oleh para peserta. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Ada Endra Zulkarnain yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Endra. Halo rekan Firda, halo Tribuners, selamat siang. Endra, bisa Anda jelaskan apa tujuan diadakannya acara Lampung Sundanis Art Festival ini? Ya, Lampung Sundanis Art Festival ini merupakan bertujuan untuk memelihara dan menjalin tali silaturahmi antar sesama masyarakat Sunda yang ada di Provinsi Lampung. Kemudian juga untuk mempererat tali silaturahmi antara warga Lampung yang berasal dari Jawa Barat dan menambah wacana seni budaya Provinsi Lampung. Demikian, rekan Firda. Lantas bagaimana jalannya acara tersebut di Uluan Nugik ini? Bisa Anda jelaskan secara detail begitu? Ya kemarin begitu dibuka oleh Bupati Tulang Bawang Barat Umar Ahmad memang cukup semarak dihadiri perwakilan masyarakat Sunda yang ada di Provinsi Lampung, yang ada di 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung yang sengaja datang untuk menyaksikan seni budaya masyarakat Jawa Barat yang ada di Provinsi Lampung. Kemudian ada beberapa tamu undangan juga yang memang sengaja didatangkan untuk menyaksikan seni budaya, perpaduan antara seni budaya Provinsi Lampung dengan seni budaya Sunda yang dihelat dalam festival yang ke-6 di Provinsi Lampung ini. Demikian, rekan Firda. Indra, bisa Anda jelaskan ada tangkai acara apa saja di festival kali ini? Ya, kemudian selain seni budaya Jawa Barat, ini juga memang ada perpaduan antara seni budaya Provinsi Lampung. Itu kemarin ada seni tari jaipong
kemudian lomba pantun berbahasa daerah, kemudian juga ada tari bedana yang merupakan tari dari Provinsi Lampung. Itu kemarin memang banyak warga Jawa Barat, warga Lampung asal Jawa Barat yang memang sengaja menyaksikan festival ini karena mereka sudah lama tidak melihat seni budaya mereka sendiri yang berasal dari Jawa Barat. Demikian, rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung, Endra Zulkarnain atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Suasana terkini objek wisata pantai di Pangandaran masih terus ramai dikunjungi oleh wisatawan. Pantai Barat dan Timur diramaikan wisatawan yang sedang menikmati waktu liburannya. Di Pantai Timur, wisatawan menikmati waktu liburannya dengan bermain banana boat, melihat pemandangan pantai dengan perahu pesiar, melihat nelayan menjaring. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar. Ada Patna yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Patna. Halo, kita. Patna, bisa Anda jelaskan bagaimana suasana terkini objek wisata pantai di Pangandaran? Oke, Firda. Berdasarkan dari pantauan Tribun Jabar tadi ya, dari pantauan Pantai Barat dan Pantai Timur itu diramaikan oleh wisatawan. Mereka banyak melakukan aktivitas liburannya dengan bermain banana boat atau melihat jaring dan menaiki odong-odong yang berada di objek wisata Pantai Pangandaran. Seperti itu, Firda. Kemudian Patna, apa saja yang bisa dinikmati oleh wisatawan di Pantai Pangandaran ini? Bisa Anda jelaskan secara detail gitu? Oke, Firda. Untuk para wisatawan yang datang ke Pantai Barat dan Pantai Timur khususnya, mereka di sana bisa, untuk di Pantai Timur mereka bisa menaiki banana boat, kemudian melihat para nelayan yang sedang menjaring ikan, dan beberapa lainnya yaitu di cagar alam yang berada di Pantai Timur. Kemudian untuk di Pantai Barat mereka bisa berenang. Selain berenang, mereka bisa menaiki kapal pesiar ya. Karena kapal pesiar tersebut berada di Pantai Barat dan Pantai Timur. Nah, kemudian mereka wisatawan juga bisa bermain pasir ya, seperti di bibir pantai Pangandaran Pantai Barat. Seperti itu, Beda. Untuk penerapan protokol kesehatan di sana seperti apa? Apakah saat ini Pangandaran juga sudah turun level begitu? Oke, Beda. Untuk progres yang diterapkan di Kabupaten Pangandaran, nah kebetulan Kabupaten Pangandaran level 1. Namun demikian, dari pantauan Tribun Jabar ini, selain petugas menerapkan lalu lintas, pengaturan lalu lintas, dan menghimbau woro-woro prokes, para pelaku usaha juga menghimbau para wisatawan supaya tetap disiplin prokes dan terutamanya untuk dana bukti vaksin. Seperti itu, Bita. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari salah satu pengelola banana boat bernama Warsito, dan berikut liputannya untuk Anda. Pak, gimana Pak suasana terkini Pantai Pangandaran, Pak? Oh, sekarang alhamdulillah udah mulai pulih ya. Udah mulai pulih, wisatawan udah ada lah masuk. Dan wisata ada banana juga udah lumayan. Gimana Pak? Apa saja yang bisa dinikmati di Pantai Timur khususnya Pak di sini? Pantai Timur ini ya terutama ya kebanyakan ke masalah permainan, ke wisata banana boat, yang lainnya untuk lokasi-lokasi perahu pesiar. Lihat-lihat jaring, tarikan jaring pagi-pagi. Ya, jadi banyak permainan ya di Pantai Timur. Nah, untuk PPKM level 1 ini udah mulai ini ya, bergeliat yang ekonomi. Lumayan. Kemudian untuk prokesnya tetap diingatkan ya berarti. Memang dianjurkan, memang harus pakai prokes. Dan terutama ya kita juga udah vaksin juga. Oh siap, vaksin juga berarti ya. Sudah. Oke, nama Pak? Pak Warsito. Selaku pengelola berarti di sini ya? Ya. Pelaku usaha. Sudah siap Pak. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firana, wakil yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih, selamat hari Minggu, dan sampai jumpa. Jangan lupa like,
subscribe, dan share ya.